Kita berdoa. Benar ya Bapa, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh karena bilur-Mu ya Tuhan, Engkau telah tebus dosa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini ya Tuhan, di mana Tuhan telah untuk diberkati dengan firman-Mu, dan juga Tuhan berguna dan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan, baik juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang ada dalam ibadah ini dan berkara dalam setiap ibadah ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu kan ya. Dan pada malam hari ini ya kita akan merenungkan satu tema, yaitu masa depan yang berkualitas. Berbicara tentang masa depan, tentu juga kita menginginkan masa depan yang berkualitas gitu ya. Bukan masa depan yang hanya ecek-ecek, orang bilang kan. Tentu kita menginginkan supaya kita memiliki masa depan, apalagi kita terpanggil untuk ada dalam sebuah pelayanan, yaitu untuk memuliakan meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita baca dalam Amsal pasal 23 ayat 12. Amsal 23 ayat yang ke-18. Ini firman Tuhan bukan asing lagi bagi kita ya. Ini sudah sering kali dikhotbahkan, didengar, dan sudah menjadi ayat favorit kita. Tetapi kita melihat ya, kita merenungkan, yaitu tema kita yang saya ambil, yaitu masa depan berkualitas. Oke, kita baca sama-sama 2-3 ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan kita ada di tangan Tuhan ya. Tentu kita percaya bahwa masa depan kita adalah ada di tangan Tuhan. Maka tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa, orang bilang ya. Nah, oleh sebab itu tentu ada suatu hal yang kita lakukan dalam hidup kita untuk mencapai sebuah masa depan yang berkualitas. Setuju nggak ini? Setuju ya. Pasti ada suatu hal ya, atau kerja keras atau usaha agar kita mencapai masa depan yang berkualitas, tetapi bukan saja berkualitas secara finansial gitu ya, tetapi juga di dalam spirit kita, yaitu rohani kita ya. Karena puncak hidup kita adalah ketika kita memiliki relasi yang baik, yang intim dengan Tuhan. Banyak ya orang-orang yang memiliki masa depan, mereka terlahir di keluarga yang cukup beradab gitu ya. Jadi masa depan mereka itu sudah terarah betul. Tetapi kalau kita berbicara masa depan yang berkualitas, itu bukan hanya berbicara tentang finansial atau materi-materi yang kita nikmati selama kita hidup, tetapi juga berbicara tentang kerohanian kita. Itu yang paling utama di dalam kekristenan. Nah, maka ada sebuah perjuangan gitu ya. Kalau kita berbicara masa depan juga, ini bagaikan peta yang belum ada gambarnya gitu ya, yang kita masih ingin diukir gitu, yang ingin kita raih. Tentu di sana adanya perjuangan, adanya kerja keras supaya kita mencapai masa depan yang berkualitas. Nah, terkadang dalam hidup kita ya, apalagi kita masih muda gitu ya. Aduh, saya ini masih muda, jadi waktu saya itu masih panjang. Sekarang saya main aja dulu gitu ya. Terkadang pun saya pun demikian gitu. Tetapi pada firman Tuhan pada malam ini kita ingatkan bahwa kitalah anak Tuhan yang harus memiliki masa depan yang harus berkualitas. Nah, oleh sebab itu masa depan tidak akan sama dengan masa lalu kita ya. Masa depan kita sekarang ini tidak akan sama masa lalu kita. Tetapi ketika masa depan kita sama dengan masa lalu kita, artinya itu ada yang salah di masa yang sekarang. Karena masa depan ini berbicara tentang perubahan gitu. Tetapi kalau apa yang kita lakukan sekarang ini masih sama dengan masa lalu kita, mari kita introspeksi diri atau melihat diri kita, apa yang kurang gitu. Nah, sehingga masa depan kita atau masa-masa yang sekarang kita harus benahi. Mulainya dari kapan gitu.
Sekarang ini kita memulai gitu, supaya masa depan kita tidak sama dengan masa lalu kita. Mungkin masa lalu kita begitu buruk, tetapi masa depan kita harus membawa sukacita. Amin ya. Puji Tuhan. Tetapi itu bukan satu hal yang orang bilang itu tidak mudah membalikan telapak tangan, tetapi ada proses di sana. Maka yang dibutuhkan adalah 3 poin yang kita belajar pada malam ini, yaitu BTP ya, bacaan, tontonan, pergaulan. Ya. Jadi ketika kita membaca, ya, menonton dan kita bergaul dengan siapapun, ketika itu berkualitas di dalam hidup kita, maka masa depan kita juga akan berkualitas. Amin. Nah, maka yang pertama adalah bacaan kita. Ini yang sangat relevan dengan kita ya, apalagi kita masih muda, itu sangat relevan ya. Makanya saya mengambil tema yaitu masa depan yang berkualitas, dan tentu ada 3 hal yang kita harus belajar, yaitu sangat relevan dalam hidup kita, yaitu bacaan kita, tontonan kita, dengan pergaulan kita. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton, dan kita bergaul dengan siapapun, kalau itu berkualitas, dan itu masa depan kita juga akan berkualitas. Amin ya. Amin. Nah, oke, poin yang pertama adalah kita lihat di dalam 2 Timotius ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan, saya bacakan untuk kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Teman-teman, ketika kita membaca firman Tuhan, di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah di dalam Alkitab yang tercatat, kalau kita baca itu baik untuk apa? Mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, dan lain sebagainya. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa renungkanlah itu dan bacalah firman Tuhan siang dan malam. Apakah kita benar-benar sudah merenungkan atau sudah membacanya? Tentu ya, walaupun kita bilang kita adalah anak-anak STT ya, saya kena percaya pasti juga kita tidak membaca dan tidak merenungkan. Tetapi inilah sebuah persekutuan, sebuah momen ini kita benar-benar belajar bahwa supaya kita itu sebenarnya apa yang kita baca, kalau kita berkualitas ya, kita baca firman Tuhan siang dan malam, kita renungkan. Karena dikatakan di sini firman Tuhan itulah untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, dan lain sebagainya. Yang menjadi poin utama adalah ketika mau berkualitas hidup kita, masa depan kita mau dipimpin oleh Tuhan, tentunya bacaan kita. Apakah kita baca novel atau komedi dan lain sebagainya, atau kita fokuskan diri kita untuk membaca firman Tuhan dan terus merenungkan siang dan malam. Nah, tetapi inilah kita belajar bahwa seseorang yang memiliki masa depan dari sekarang ya, sekarang saatnya untuk merubah supaya kita berkualitas masa depan kita. Kalau masa lalu kita buruk, tidak apa, gitu ya. Tetapi sekarang kita mau perbaiki. Yaitu lihat apa? Lihat bacaan kita setiap hari. Apakah kita baca yang berkualitas atau yang tidak berkualitas? Kalau bacaan kita berkualitas, tentu juga teman-teman, kita akan terus memiliki opsi-opsi pilihan dalam pikiran kita. Apa yang keluar dari pikiran kita itu pasti adalah firman Tuhan. Oke, itu yang pertama, yaitu adalah, dan dikatakan juga dalam Mazmur ya, Mazmur pasal 19 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Inilah firman Tuhan. Kita bacaan kita adalah firman Tuhan, bacaan kita yang berkualitas. Atau mungkin ya sekarang kita adalah ada di bangku kuliah gitu ya, tentu kita juga menginginkan supaya kita nanti kalau kita lulus kita mau kemana gitu ya, mungkin mengajar atau penginjilan, mengembalakan dan lain sebagainya. Tetapi yang kita benahi adalah supaya berkualitas hidup kita, yaitu lewat bacaan kita. Kita terus melihat, kita terus baca buku yang bermanfaat, yaitu kalau kita baca tentu kita meresapi, dan di dalam pikiran kita itu terjadi sebuah terobosan besar. Itu menjadi opsi kita untuk berkata-kata dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah yaitu tontonan. Ya, walaupun dalam kitab yang tidak secara jelaskan secara detail tentang tontonan, tetapi ada beberapa hal yang firman Tuhan juga mengatakan bahwa itu adalah sangat relevan dalam hidup kita. Yang kita bisa baca dalam Matius pasal 6 ayat 22-23 mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang
yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, teman-teman di sini dikatakan bahwa mata kita adalah kita gunakan untuk kita melihat ya. Tontonan pun itu kita butuhkan mata, ya. Kalau tidak ada mata tentu kita tidak bisa nonton, ya. Maka ketika tontonan kita, ya, ketika kita melihat sesuatu yang berkualitas, tentu juga pikiran kita itu akan meresapi dan kita juga akan ada sesuatu yang baru dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tonton kita ya, apalagi sekarang itu banyak, sungguh banyak gitu ya. Kalau bicara tentang tontonan kita itu terlalu banyak. Nah, tetapi kembali lagi dalam diri kita, apakah kita mau terus menonton demikian atau kita mau mengabaikan itu? Ketika tontonan kita berkualitas, maka otomatis pun kita juga berkualitas, ya. Jika mau seorang yang hebat gitu ya, jika kita adalah mau hamba Tuhan yang hebat atau penyanyi yang hebat gitu ya, atau WL yang keren dan lain sebagainya, tentu yang kita pelajari adalah bagaimana seorang WL yang suaranya bagus gitu, pasti kita akan tiruti, pasti kita akan ikuti gaya-gaya mereka. Nah, itulah sebuah tontonan kita. Tetapi kalau kita juga tonton dengan hal-hal yang buruk atau yang tidak membangun pikiran kita gitu ya, masa depan kita, tentu juga saya percaya masa depan kita tidak ada apa-apanya. Nah, itu bukan saya yang bilang teman, tetapi adalah firman Tuhan. Ketika kita mau membaca firman Tuhan, kita mau terus meneliti, ternyata itu baik untuk mendidik dan juga untuk mengajar bagi kita. Nah, yang ketiga adalah pergaulan. Nah, ini ya, mungkin ini agak lama karena ini adalah pergaulan kita ini sangat mempengaruhi dengan pikiran kita, dengan masa depan kita juga. Nah, kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, teman-teman, ketika kita mau bergaul ya, ketika kita bergaul dengan seseorang, ketika pergaulan kita di sana buruk, tentu juga ya pasti akan buruk. Apalagi kita adalah manusia yang sudah berdosa, ya. Ketika kita diciptakan oleh Tuhan dan ketika manusia pertama yaitu Adam dan Hawa sudah dalam dosa dan kita mewarisi adalah dosa. Maka saudara, ketika kita hidup itu, ketika kita sejak lahir, tentu orang tua kita itu tidak mengajarkan kita untuk menipu dan untuk berbuat-buat yang tidak baik. Tetapi secara otomatis kita adalah kecenderungan kita untuk berbuat kesalahan dan itu dosa. Nah, tanpa kita diajarkan pun, kita sudah memiliki natur dosa, katakan. Tetapi kalau kita pergaulan kita gitu ya, ketika kita benar-benar memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, otomatis pun yang ada dalam pikiran kita ya pasti juga akan berkualitas. Kalau kita bergaul dengan pemabuk gitu ya, banyak juga orang bilang tidak mungkin akan saya bisa jaga diri gitu. Tetapi ini adalah mengevaluasi diri gitu ya. Kita sedia payung sebelum hujan, katakan. Nah, ketika kita bergaul dengan orang pemabuk gitu, otomatis juga kita akan ya kita melihat dan kita juga mungkin pengen untuk coba-coba gitu ya. Tetapi walaupun saya dulu pemabuk ya saudara, teman-teman gitu ya. Tetapi kita bukan berarti saya mengatakan ini bukan berarti saya tidak mengalami, tetapi saya mengalami. Tetapi firman Tuhan yang mengajarkan kita itu. Firman Tuhan ya. Ketika kita bergaul di dalam komunitas dan tergantung di sana itu komunitasnya, di sana juga baik kita bertumbuh atau tidak. Nah, itu juga mempengaruhi sikap kita, pikiran kita. Ketika kita berada dalam komunitas, di sana yang membangun kita, yang support kita, tetapi bukan yang menjatuhkan kita, gitu ya. Nah, kita harus apa ya, memiliki harus pintar-pintar, gitu. Ketika kita bergabung dalam komunitas pun. Sama juga ketika kita mau bergaul dengan siapapun, gitu. Maka kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berkualitas, gitu ya, tentu pun hidup kita atau pikiran kita pasti berkualitas. Karena apa yang kita baca, gitu ya, apa yang kita tonton, apa yang kita bergaul dengan siapapun, itu menentukan masa depan kita. Ya, kalau itu berkualitas, kalau itu sungguh sangat membangun hidup kita untuk menunjang masa depan kita, boleh kita bergaul dari situ. Satu lagi ya, di dalam Amsal pasal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, kita harus memilih teman yang bisa membangun kita. Kita harus bisa memilih teman-teman yang bisa support kita. Bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk
melihat kekurangan kita. Tetapi dalam kekurangan itu, ya, pasti kita diciptakan, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tetapi seringkali kita hidup, kita terlalu lebih melihat kekurangan daripada kelebihan. Nah, seharusnya kita melihat, mungkin contoh gitu ya, mungkin dia tidak bisa nyanyi, mungkin bisanya dia main gitar, mungkin dia tidak bisa main gitar, mungkin dia bisanya ada begitu banyak yang Tuhan karuniakan dalam kita. Tetapi seringkali dalam hidup kita, ketika kita mau berteman, ketika kita mau bergaul, seringkali apa yang terjadi? Di sana kita lihat kekurangan. Ketika ada seorang yang tidak bisa apa-apa, kita bilang, kamu ini tidak bagus ini, kamu ini tidak bisa apa-apa. Nah, seharusnya itu tidak boleh diucapkan sebenarnya. Tetapi kita lihatlah apa yang apa yang kelebihan apa yang dia punya, begitu. Itulah yang harus kita support. Nah, maka di situ juga teman-teman kita secara otomatis dia juga akan terus belajar dan dia memiliki motivasi, memiliki komitmen untuk belajar. Tetapi dalam pergaulan ini ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh yang bergaul karib dengan Tuhan. Maksudnya tidak hanya bergaul saja terhadap sesama kita, tapi yang paling utama adalah bergaul dengan Tuhan. Ya, ada begitu banyak tokoh Alkitab yang dipakai oleh Tuhan. Mereka adalah bergaul karib dengan Tuhan. Mulai dari Henok, Abraham, ya, Raja Daud, anaknya Salomo, dan masih sangat banyak. Mereka adalah orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan. Dan itu mereka bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Jikalau kita mau ingin sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang ingin kita rubah dalam hidup kita, maka kuncinya adalah kita harus bergaul dengan siapa? Itu terlebih Tuhan. Dan ketika kita mau bergaul pun dengan sesama, kita juga harus memilih. Apakah teman ini bisa untuk membangun saya atau bagaimana? Nah, ini ya teman-teman untuk yang kita renungkan. Bagaimana pergaulan kita. Ketika kita sudah komitmen, ketika kita fokus dan kita mau konsisten di dalam hal itu, maka melahirkanlah habit. Ada kebiasaan yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita mau terus melakukan apa yang membangun pikiran kita, gitu ya, maka di sana akan ada kebiasaan-kebiasaan yang kita harus lakukan. Ya mungkin seringkali mungkin biasa-biasa saja, gitu ya. Tetapi di dalam hatimu, dalam pikiranmu itu adalah engkau harus memiliki komitmen, engkau harus memiliki disiplin dalam segala hal dan bertekun dalam belajar. Nah, itulah yang makanya nanti ada kebiasaan yang baru, ada perubahan yang baru. Masa lalumu tidak sama lagi, masa depanmu tidak sama lagi dengan masa lalu. Tetapi ada sebuah perubahan yang sangat signifikan di dalam hidupmu. Maka itu kuncinya lah BTP, bacaan, tontonan, pergaulan itu sangat mempengaruhi masa depanmu. Jika engkau mau masa depan yang berkualitas, maka terapkanlah itu, perbaiki itu mulai dari kapan, itu dari sekarang. Tetapi yang paling penting adalah memiliki komitmen dan harus memiliki motivasi dan tujuan ke depannya, itu apa yang ingin kita capai gitu. Tetapi tidak terlepas di dalam pergaulan kita, di dalam bacaan kita, dalam tontonan kita. Ya seringkali pun saya pun ya terus berproses di dalam hal itu. Tetapi ini bukan berarti saya pun sudah melakukan itu sempurna, karena sesungguhnya kita lah manusia yang sudah berdosa dan tidak sempurna. Tetapi kita mau terus belajar, kita terus mau berproses di dalam Tuhan. Maka kalau kita mau berproses, kita mau terus berkomitmen, fokus apa yang ingin kita capai, maka saya kena percaya bahwa kita lah anak-anak Tuhan yang memiliki masa depan yang berkualitas. Bukan masa depan yang berkualitas secara finansial atau materi, tetapi juga hal rohani. Karena itulah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, seperti pujian kita tadi. Karena kasihmu yang sungguh ajaib, yang sungguh menyelamatkan kami, hidup kami. Ya, itulah Tuhan Yesus Kristus kita yang hidup. Maka biarlah firman Tuhan ini ya, yang singkat dan ya mungkin kita terus ingat, kita terus benar-benar meresapi bahwa ketika kita mau hidup kita berkualitas, mulai dari sekarang, yaitu berubah 3 hal ini, yaitu BTP gitu ya, bacaan, tontonan, pergaulan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah dalam Tuhan Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa kami masih boleh merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami tahu ya Tuhan, kami hanyalah anak muda yang terus jatuh dalam pergaulan kami, dalam tontonan kami, dalam bacaan kami. Tetapi kami mau ya Tuhan untuk berproses dengan Engkau.
Dan biarlah Engkau yang mengambil alih Roh Kudus, utus dalam hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Karena kami rindu ya Tuhan, tetapi kami manusia yang lemah, kami tidak mampu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami butuh Roh Kudus yang memimpin setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang terus ada dalam hidup kami, supaya firman ini ya Tuhan tidak hanya berlalu saja, tetapi menjadi pedoman dalam setiap hidup kami ya Tuhan, untuk mencapai masa depan yang berkualitas di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Allah yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.